Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Jordan atau Yordania menjadi negara kedua setelah Mesir yang menandatangani kesepakatan damai dengan Israel, tapi semuanya berubah semenjak penyerangan brutal Israel ke Palestina. Jordan kini berbalik siap memerangi Israel. Jordan bahkan mengirim pasukannya untuk membantu Palestina. Sebenarnya seberapa hebatkah kekuatan militer Yordania sampai berani menantang Israel? Tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Sebelum membahas pasukan Yordania, mari kita mengenal negara ini terlebih dahulu. Menyebut Yordania tak lengkap jika tak mengaitkannya dengan Petra, sebuah kota batu kuno yang berhasil masuk ke dalam daftar keajaban dunia versi UNESCO, sebagai peninggalan berharga dari warisan budaya manusia. Petra menjadi saksi kehidupan manusia yang telah ada sejak 1200 sebelum Masehi. Orang-orang Nabati, salah satu suku di Arab, bahkan menjadikan tempat ini sebagai pusat kerajaan mereka. Memfungsikan kota sebagai pusat perdagangan di masa itu, orang-orang China, Yunani, Mesir, dan India datang ke sana untuk bertransaksi. Selain terkenal dengan Petra, Yordania juga dikenal punya kekuatan militer profesional. Kita mulai dengan membahas jumlah personilnya. Yordania hanya punya 170.000 personil militer, tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan Israel yang punya 646.000 personil, apalagi dibandingkan dengan negara tetangganya Mesir, yang punya 1.220.000 personil. Hal ini pun berpengaruh pada peringkat kekuatan militer Yordania. Di skala dunia, Yordania hanya menempati peringkat 81 dari 145 negara. Sementara itu Yordania hanya menempati posisi 14 dari 15 negara di kawasan Timur Tengah, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Global Firepower. Di Angkatan Darat, Yordania punya 140.000 personil, dan merupakan jumlah yang paling banyak dari semua angkatan militer milik Jordan. Alasannya karena daerah Yordania memang didominasi oleh daratan yang luas, makanya mereka lebih fokus meningkatkan kekuatan di Angkatan Darat, disusul oleh personil Angkatan Udara yang mencapai 14.000 personil. Dan Angkatan Laut yang hanya berjumlah 700 orang. Secara geografis Yordania memang termasuk negara tanpa batas laut luas, batas lautnya hanya sedikit sekali di bagian selatan menuju Laut Merah. Makanya Yordania menganggap tak perlu punya personil dan persenjataan militer laut yang banyak. Terbukti Yordania hanya punya 27 kapal patroli tanpa kapal selam, ataupun kapal tempur. Lain dari segi jumlah, Yordania memang kalah dari kebanyakan negara-negara di Timur Tengah. Tapi soal kualitas boleh diadu dengan bantuan militer dari Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Tentara militer Yordania dikenal paling profesional di antara semua pasukan yang ada di Timur Tengah. Bahkan telah mendapat pengakuan dari Direktur Pusat Strategi dan Studi Internasional Timur Tengah, John Alterman, kemampuan tentara Yordania termasuk yang terbaik di dunia. Dari segi persenjataan, Yordania juga punya senjata mumpuni yang dapat menyaingi Israel. Mereka punya 1.588 tank. Salah satu tank yang menjadi andalan Yordania adalah tank Leclerc buatan Prancis. Tank tempur ini memiliki kecepatan 70 km per jam dengan daya jelajah mencapai 550 km. Leclerc ini dipersenjatai dengan meriam Smoothbore F1120 mm. Panjang larasnya mencapai 52 kaliber, sedikit lebih panjang dari laras tank tempur biasanya. Ini membuat proyektil kecepatan menjadi lebih tinggi. Selain itu Yordania juga memiliki kendaraan lapis baja yang mencapai 44.432 unit, artileri sua gerak sebanyak 461 unit, artileri tarik sebanyak 84 unit, dan peluncur roket sebanyak 88 unit. Di Angkatan Udara, Yordania punya helikopter tempur sebanyak 44 unit, pesawat angkut sebanyak 16 unit, dan pesawat Special Mission sebanyak 5 unit. Peningkatan kekuatan militer di Angkatan Udara ini terus dilakukan Yordania. Salah satunya dengan membeli 12 unit jet tempur generasi keempat buatan Amerika Serikat, yaitu F-16. Satu unit tempur ini senilai 350 juta US dollar, atau setara dengan 5,49 triliun. Pesawat ini bisa membawa amunisi yang jarak menyerangnya hingga 130 km. Dengan ini Yordania bisa melulantakan kota-kota di Israel. Makanya Raja Yordania, Raja Abdullah berani menantang Israel untuk berperang.
Yordania juga punya pasukan elit khusus yang dikenal dengan sebutan 71 Stone Special Battalion. Spesialisasi mereka adalah memerangi terorisme. Salah satu yang pernah mereka lakukan adalah menangani ISIS di daerah Irbid, Yordania pada 2016. Selain itu, Yordania juga punya pusat pelatihan militer yang diberi nama King Abdullah II Special Operation Training Center, yang disingkat menjadi KASOTC. Yang disingkat menjadi KASOTC. Tempat ini disebut-sebut sebagai pusat pelatihan untuk semua pasukan elit yang ada di seluruh dunia. Pusat pelatihan ini memiliki fasilitas lengkap seperti desa tiruan kompleks, kedutaan lapangan untuk latihan menembak ataupun mengemudi, bahkan sampai ada pesawat Airbus 3000 lengkap dengan santranya yang bisa digunakan untuk latihan operasi penyelamatan. Untuk bisa latihan di tempat ini, pasukan elit harus merogoh kocek dalam-dalam karena seharga 2,8 miliar. Dengan kekuatan militer Yordania, pantas saja mereka tak takut mengirimkan pasukan untuk membantu Palestina. Gaza bukanlah satu-satunya sasaran militer Israel. Tepi barat pun menjadi korban. Berdasarkan laporan dari Menteri Kesehatan Palestina, ada 218 warga yang meninggal dan 2.850 orang yang terluka sejak serangan Israel pertanggal 7 Oktober lalu. Tak hanya itu, ada 3.000 warga di tepi barat termasuk di sejumlah kota seperti kota Hebron, Bethlehem, Jenin, Yerusalem, dan Jericho. Ketegangan semakin meningkat di tepi barat, karena kelakuan pemukim ilegal Israel yang membakar sekolah hingga menganas staf perempuan di sekolah tersebut. Bahkan serangan-serangan tersebut telah membuat 36 keluarga harus pergi dari tempat tinggalnya secara terpaksa. Para pemukim ilegal sekaligus penyerang tersebut tentu saja dilindungi Israel. Karena tak tahan melihat penderitaan rakyat Palestina, Yordania pun mulai mengambil tindakan. Mereka menarik duta besarnya untuk Israel. Sama seperti Rusia, Jordan juga mengutuk serangan Israel sebagai sebuah bencana kemanusiaan. Tak hanya itu, Yordania sudah meningkatkan jumlah pasukan militer di wilayahnya yang berbatasan dengan Israel. Pasukan militer itu dikirim bersama dengan kendaraan lapis baja dan tank tempur. Pasukan Yordania sudah siap siaga menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di sana jika Israel terus memaksa warga Palestina yang bermukim di tepi barat untuk menyeberangi sungai Yordan, maka Yordania tak akan segan-segan melakukan deklarasi perang melawan Israel. Perdana Menteri Yordania Bishr Hassaune akan melakukan segala cara untuk mencegah terjadinya pengusiran ataupun transfer warga tepi barat. Setiap pemindahan penduduk Palestina atau terciptanya kondisi yang mengarah pada hal tersebut, Yordania akan menganggapnya sebagai deklarasi perang dan merupakan pelanggaran signifikan terhadap perjanjian damai. Yordania memang sudah berdamai dengan Israel sejak tahun 1994 sebagai negara yang berada di tengah-tengah negara-negara yang berkonflik. Yordania memang menjadi rumah bagi para pengungsi, termasuk pengungsi dari Palestina, apalagi kelompok politik sayap kanan yang ada dalam tubuh pemerintahan Israel mendukung pengusiran warga Palestina. Sebagai solusi dari konflik Israel-Palestina selama ini, saat ini ada total 20% penduduk Yordania yang merupakan pengungsi, dan itu menimbulkan masalah keamanan nasional bagi Yordania. Inilah yang menjadi salah satu alasan Yordania turun tangan membantu Palestina. Sebelum Raja Abdullah II menyatakan perang kepada Israel, gesekan-gesekan kecil telah terjadi. Sebelumnya Yordania menganggap Israel telah melanggar perjanjian damai mereka pada tahun 1994 lalu. Dalam perjanjian tersebut, Israel mengakui bahwa Yordania adalah pelindung tempat-tempat suci di Yerusalem termasuk Masjid Al-Aqsa. Tapi Israel seringkali mengatur aktivitas warga yang ingin beribadah di Yerusalem, kota suci bagi tiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Pasukan Israel pernah membubarkan umat Muslim yang sedang melaksanakan salat berjamaah. Mereka juga pernah menyabotase perayaan hari besar umat Kristen di gereja Makam Yesus. Makanya Yordania merasa terhianati, padahal peran Yordania sebagai penjaga situs suci Yerusalem telah dilakukan sejak tahun 1924 di era kerajaan Hashemite. Yordania mereka mengklaim sebagai penjamin hak beragama umat Muslim dan Kristen. Saudaraku yang beriman, di atas kertas Yordania memang sudah berdamai dengan Israel. Bahkan menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat, pendukung setia Israel. Tapi jika Yordania diusik, mereka akan melawan. Tak ada toleransi bagi Israel. Semoga saja dengan pasukan elit yang dikirim Yordania ke perbatasan mampu meredam ambisi Israel untuk menguasai tepi barat.
Wallahualam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.